Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat hari Rabu, dan kita kembali dalam persekutuan doa pagi Kingdom Pengharapan. Bersyukur karena hari ini kami semua bisa join untuk doa pagi dalam keadaan yang sehat, masih diberikan nafas kehidupan, dan juga tentunya kita bisa sama-sama berdoa dan juga merenungkan setiap firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta EDSS. Untuk memulai doa pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengangkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, dan juga kami bersyukur terlebih karena kami bisa sama-sama persekutuan bareng di persekutuan doa pagi Tuhan. Kiranya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Edi, bisa menjadi berkat bagi kami semua, dan juga Tuhan yang berkati hamba-Mu dalam menyampaikan setiap firman-Mu ini, supaya semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semua, dan juga setiap firman renungan hari ini yang kami dengarkan bisa terus kami ingat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan tentunya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya, amin. Saya serahkan kepada. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Ya, tadi sudah didoakan oleh Bu Javina, terima kasih. Ya, saya mau infokan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Pak Kasyanto jam 5 tadi dipanggil Tuhan. Hari ini sudah Pak Duk Anai kumpul, tinggal satu orang, yaitu Bu Priskila yang tinggal di Sintang. Nanti malam sampai, jadi akan dikubur pada besok hari. Ya, kita doakan ya, semua jadi kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah Tritunggal yang menghiburkan mereka semua. Dan bersyukur karena keinginan dari Pak Kasyanto juga Tuhan menyatakan betapa Tuhan mengasihi Kasyanto. Oke, ya kita akan eh, melihat Alkitab kita. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Alkitab sebagai peta jalan menuju kehidupan yang murni dan kudus. Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Mazmur 119. Ya. Saya tidak membacakan semua ayat, tapi saya akan membacakan ayat 9 saja. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ayatnya ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, di ayat yang singkat nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai dengan ayat 16 ya. Ya Bapak Ibu sekalian, bukan kebetulan kalau tadi malam ada banyak orang yang antri di SPBU. Kenapa mereka antri SPBU? Karena dikhawatirkan dari isu-isu yang berkembang itu, mulai hari ini jam 00 itu BBM akan naik tinggi dengan persentase yang cukup besar. Nah, karena naiknya cukup besar, jadi antisipasi dulu antri di BBM dan banyak SPBU yang sangat penuh dari siang, sore sampai malam. Tetapi berita yang tidak jelas itu kemudian disampaikan oleh pemerintah bahwasannya tidak ada kenaikan BBM. Saya belum cek lagi apakah BBM naik atau tidak, tetapi ada pembatasan yang subsidi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ras untuk Pertamina itu khususnya untuk BBM terjadi? Karena tidak ada kejelasan dari pemerintah. Yang dibiarkan berkembang adalah isu-isu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, kita belajar bahwasannya Tuhan itu memberikan kejelasan bagi setiap kita. Melalui Alkitab yang kita terima, kita tidak memprediksi lagi tentang iman percaya kita. Semuanya ada tertera jauh sebelum kita hidup, bahkan sejak permulaan dunia ini. Tuhan sudah menyampaikan semua apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana penciptaan kita bisa ikuti, sampai para awal orang yang awal itu kita juga mengerti, bahkan yang bersifat eskatologis, maksudnya bersifat ke depan, itu juga Tuhan menyatakan. Jadi betapa indahnya Alkitab kita, bukan prediksi-prediksi semata, tetapi berisi satu kepastian. Nah, kalau ditanya ada yang nggak pasti, iya, hanya satu aja, bukan nggak pasti tepatnya, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus itu
pasti, tetapi waktunya yang kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat Alkitab itu betapa sungguh luar biasa. Maka Alkitab itu penting bagi kita untuk kita terus baca, untuk terus kita renungkan, dan kita lakukan. Maka kita sebagai peta jalan yang seharusnya menuju pada kehidupan murni dan kudus, seharusnya seperti itulah. Ada seorang yang berbincang pada satu kepentingan, hal-hal yang ada, mereka berbincang oleh satu kepentingan gitu ya. Dan kemudian karena dia itu seorang yang takut akan Tuhan, dia coba dikompromi, coba dinegosiasi dengan temannya. Oke lah, kamu bisa seperti ini, tolonglah aku melakukan bagian-bagian yang eh, artinya cobalah langgarlah firman-Mu itu. Tetapi karena ini seorang yang takut akan Tuhan, dia mengatakan satu hal yang sangat baik untuk juga bagi kita semua. Dia berkata kira-kira seperti ini ya. Saya bersedia berkompromi tentang banyak hal, tetapi bukan untuk firman Tuhan. Jadi Alkitab itu bukan untuk saya kompromikan. Jadi saya boleh silakan dibenci, tidak harus dikasihi, bahkan saya juga tidak harus hidup. Namun saya tidak mau memkompromikan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh orang ini mengingatkan kita semua bahwasannya firman Tuhan ketika kita membacanya, merenungkannya, dan menjadi peta jalan daripada setiap hidup kita, itu akan menjadi panduan kita untuk kita menjalani kehidupan yang murni dan kudus. Kenapa? Karena banyak, atau katakan tidak sedikit, apa yang menjadi kemurnian hidup kita, kekudusan hidup kita itu dinyatakan melalui Alkitab. Dan dunia menawarkan banyak hal di luar daripada kemurnian dan kekudusan hidup kita. Nah, inilah pentingnya bagi setiap kita untuk memahami bagaimana Alkitab itu menjadi peta jalan kita. D.L. Moody dia berkata kepada kita, itu ada slide-nya ya. Ya, terima kasih Bu Liana. Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa, atau dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab. Jadi D.L. Moody itu memberikan arahan bagi setiap kita dua hal di dunia ini, mau Alkitab atau mau dosa. Kalau pilihan kita Alkitab, maka dia akan menjauhkan dari kita daripada dosa menuju pada hidup yang murni dan kudus. Dan sebaliknya, kalau kita cenderung tidak menggumuli Alkitab kita, tidak membaca, tidak merenungkan, dan tidak melakukan Alkitab kita, dan itulah disebut dosa. Maka dosa itu akan menjauhkan kita, sadar tidak sadar, semakin jauh kehidupan kita daripada kemurnian dan kekudusan hidup yang Tuhan inginkan. Peta jalan ini penting dan dinyatakan melalui Alkitab yang kita baca, renungkan, dan kita lakukan tiap-tiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, Del Modi sekali lagi mengingatkan, begitu banyak dunia ini, tapi mengingatkan Alkitab atau dosa. Pilihan kita seperti itu, nggak ada yang lain. Kalau kita nggak mencintai Alkitab, kita itu mencintai dosa. Nah, apa pilihan kita? Tentunya saya berharap dan Tuhan menginginkan kita itu mencintai Alkitab kita. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Mazmur 119 itu seperti saya sampaikan kepada eh, awal bulan Maret yang lalu, karena saya pimpinnya tiap awal bulan gitu ya, dari Rabu. Ini adalah huruf kedua dari huruf Ibrani. Yang pertama adalah Alef gitu ya. Nah, ini yang huruf kedua adalah Bet. Jadi kalau kita mengingat 100, Mazmur 119 ada berapa ayat? Ingatnya adalah 22 huruf dikali 8. Nah, itulah jumlahnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu yang saya kasih sebelah kanan itu kan hurufnya sama semua gitu ya.
Nah, tinggal dikasih apa vokalnya apa babi, bu seperti B. Nah, seperti itu vokalnya. Tapi hurufnya tuh bed. Nah, kita mengenalnya B. Tapi mereka bisa membaca V juga itu huruf Ibrani memang seperti itu. Jadi ini huruf kedua dari huruf Ibrani. Jadi sekali lagi ini disusun secara akrostik. A ada 8 ayat, B 8 ayat, kalau kita C gitu. Tapi kalau Ibrani kan Alef, Bet, Gimel. Jadi nanti bulan depan kita berbaca G gitu ya, gitu huruf Ibrani. Akrostik itu apa? Nah, akrostik itu kita bisa menyusun. Misalnya ini, saya nyusun ya, E, D, D, Y, Edi gitu. Saya kasih puisi misalnya, E apa, entahlah ya. D apa, di mana. Nah, kira nyusunnya itu hurufnya dulu di awal, kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya itu namanya akrostik. Jadi biar kita nggak bingung sekali. Nah, ini menarik ya. Jadi pemazmur ini karena cintanya kepada sebagai orang Ibrani, pasti dia sebagai orang Yunani, sebagai orang Yahudi, dia dengan cinta hurufnya dia nyusun akrostik itu dan dia adalah huruf kedua. Nah, kalau secara lebih luas lagi kita bisa melihat Mazmur 119 ini dengan jelas menjawab hubungan kita dengan firman Tuhan. Itu menentukan apakah kita menjalani hidup yang kudus. Peta jalannya sudah ada. Mau nggak kita menjalani hidup yang murni dan kudus? Karena Alkitab itu adalah peta jalan kita. Nah, kita lihat ayat yang ke-9 yang tadi saya baca, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, seringkali kalau kita membaca ini, oh ini buat orang-orang muda ini. Kalau saya untuk saya yang hampir 60 ini, bukan buat saya gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian ini mengingatkan sebenarnya ini bukan hanya untuk anak muda, tetapi ini juga berlaku bagi setiap kita. Betul ini ditujukan spesial buat anak muda karena bahasanya adalah seorang muda merupakan kelakuannya yang bersih. Tetapi mari kita mencoba memahami bagian ini. Bapak Ibu sekalian, kalau muda artinya ada sedikit pengalaman. Betul kan? Kalau sama-sama membaca buku, dia baca bukunya tidak begitu banyak daripada orang-orang yang lebih berumur. Masa muda, masa yang rentan, apa yang menjadi pemikiran mereka, masukan mereka, atau nasihat-nasihat mereka dalam menjalani kehidupan itu penting. Nah, di tengah segala kebimbangan mereka, kekosongan dalam tanda petik mereka, atau minimalis dari apa yang mereka ketahui, bagaimana mereka itu menjalani kehidupan itu penting untuk kita perhatikan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Ingat, ini artinya mereka sedikit pengalaman dan mereka sedikit membaca. Kalau katakan membaca buku lebih sedikit pada yang lebih tua. Itu aslinya seperti itu. Tidak mudah. Tetapi firman Tuhan, Mazmur mengatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperhadapkan pada bagian ini, betapa firman Tuhan itu penting sejak orang itu mengenal kehidupan. Perlu kita tanamkan firman Tuhan itu di dalam hidup mereka sejak mereka kecil. Bahkan mungkin sejak mereka bayi sekalipun. Nah, ini ada pengalaman, artinya mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman. Kami punya cucu gitu ya. Tetapi meskipun itu nggak paham tentang apa kalimat-kalimat kita, ketika cucu kami itu makan, didoakan. Ayo diajak berdoa. Meskipun nggak jelas, nggak apa-apa, diajak berdoa. Dan orang tuanya juga berkewajiban, kalau di dalam bahasa yang di kami adalah menyerahkan anaknya. Artinya ada komitmen dari orang tua
untuk mendidik anaknya di dalam Tuhan. Kenapa itu menjadi penting? Karena anak muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, atau murni dan kudus itu perlu firman Tuhan yang masuk dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang tua untuk mengingatkan anak kita, sekaligus anak-anak yang masih muda itu mengerti bahwasanya di tengah keminiman mereka, kesedikitan mereka untuk memahami akan arti kehidupan, pengalaman kehidupan, perlu firman Tuhan itu. Nah, perlu firman Tuhan itu seperti apa? Firman itu sebagai penjaga. Bila kita menyimpan firman Tuhan di tempat yang aman dalam hidup kita, maka firman Tuhan akan melindungi kita dan menjaga kita dari kenajisan itu, baik dalam pikiran maupun tindakan. Inilah yang menjadi peta jalan. Bahkan ketika masih muda, ketika mereka mengerti firman Tuhan, itu firman Tuhan menjadi penjaga sejak dari muda. Saya pun berharap pada kita semua. Dan Tuhan juga tentu mengingatkan kita semua. Bahwasanya perlu firman Tuhan yang menjaga hidup kita. Bapak Ibu sekalian, tidak main-main kalau kita bicara firman Tuhan. Betapa kuasa daripada firman Tuhan itu yang menjaga setiap hidup kita. Kalau kita banyak firman Tuhan yang kita baca, banyak firman Tuhan yang kita renungkan, kita akan dituntun dalam melakukan firman Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Sudah kesekian kalinya saya bercerita dan menyampaikan bagaimana saya ya izin Pak Teo karena sudah berkali-kali ya Pak Teo menyampaikan di dalam pekerjaannya Pak Teo itu tidak gampang. Bagaimana apa yang dihidupi oleh Pak Teo itu dilakukan di dalam pekerjaannya. Dan Pak Teo berusaha berjalan hidup murni dan kudus di dalam peta jalan Alkitab yang sudah dia baca, dia renungkan, dan Pak Teo hidupi. Itu menjadi peta jalan. Dan sekarang menjadi penjaga bagi Pak Teo secara khusus. Dan ini juga menjadi penjaga bagi setiap kita. Dia yang melindungi kita. Ketika ada sesuatu, firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Nah, kita udah mulai lebih sensitif lagi. Enggak, firman Tuhan nggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya berlaku bagi setiap kita. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 17, ini adalah pasal-pasal menjelang atau akhir kalau kita ngomong di kronologis. Ini Yesus menghadapi salib. Jadi nanti Yohanes pasal 18 itu Yesus sudah ditangkap gitu ya. Yohanes 17 ayat 17 ketika Yesus berdoa dia untuk muridnya dia berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Tuhan mengingatkan supaya Yesus berdoa supaya Tuhan atau Bapaknya menguduskan murid-muridnya dalam kebenaran karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan ayat 19, dan aku, maksudnya Yesus sendiri, menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini perhatikan bahwasanya Yesus itu menyimpan firman di tempat yang aman saat menuju pada salib. Inilah firman yang dia baca, dia hidupi sebagai manusia dan dia tahu bahwasanya dialah yang harus melakukan firman itu dan dia juga pesan pada Bapaknya. Ini itu sungguh luar biasa. Tidak mudah untuk kita pahami. Tetapi firman itu sungguh menjaga di dalam kemurnian hidup dan kekudusan hidup. Anak Allah yang murni, tak bernoda, tak berdosa, menjaga firman itu. Firman itu menuntunnya ke Kalvari, di tempat di mana dia disalib. Tuhan Yesus memberikan contoh yang sempurna untuk kita ikuti sebagai teladan. Kalau Tuhan saja memberikan contoh atau teladan yang baik, bagaimana dia memberikan firman itu,
sebagai kebenaran. Dan dia juga menguduskan dirinya dalam kebenaran. Rasanya nggak ada pilihan bagi setiap kita. Kalau kita atau sebagai anak muda dan kita termasuk yang sudah tua, harusnya semakin banyak firman yang kita baca, yang kita dengar, mungkin yang kita renungkan, itu akan menuntun kita dalam hidup murni dan kudus. Kita lanjut ke ayat 10. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Nah, Bapak sekalian tadi sepertinya buat anak muda, ternyata tidak anak muda juga kan untuk kita semua gitu ya. Kita lihat bahwasannya ayat ini eh, berbicara kepada kita. Jadi firman Tuhan itu untuk anak muda, iya, karena itu menjadi penjaga. Tetapi yang perlu dipahami dalam ayat 10 melanjutkan bahwasanya ini perlu fokus. Bagaimana kita melihat bahwasanya pada keseluruhan hati kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Fokus pada keseluruhan hati kita untuk mencari Tuhan. Siapa diri kita sebenarnya itu akan nampak ketika kita berhadapan pada Tuhan. Apakah kita sungguh mencari Tuhan segenap hatiku, mencari Tuhan, atau sekedar kita menjalankan daripada pembacaan Alkitab itu. Itu sangat berbeda. Kalau kita hanya mendengar saja, kita hanya membaca saja, mungkin ayat ini tidak tepat bagi setiap kita. Tetapi seharusnya ayat ini menjadi langkah berikutnya. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Pencarian yang tidak setengah hati, tapi seluruh daripada hati kita. Di pemazmur mengingatkan kita, jangan setengah-setengah, tetapi sungguhlah mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Mungkin lebih mudah kita membuat janji kepada sama kita atau kepada Tuhan daripada kita menepatinya. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau kita tidak mencari Tuhan itu dengan segenap hati. Tetapi kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan dimampukan. Bukan hanya untuk berjanji pada sama kita pada Tuhan, tapi kita dimampukan untuk menepatinya karena kita mencari Tuhan. Nah, ini ada orang yang lain namanya Charles Spurgeon ya. Dia berkata pada kita, orang yang beriman itu berusaha keras, tetapi tidak percaya pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa seluruh kekuatannya tidak cukup untuk membuatnya tetap benar, kecuali rajanya menjadi penjaganya. Masih ada hubungannya dengan ayat yang 9 tadi, tetapi maksudnya Charles Spurgeon, Spurgeon itu seperti ini. Sekuat apa kita berusaha sebagai orang beriman, tapi bahwasannya yang penting adalah kekuatan kita atau manusia itu tergantung daripada Tuhan kita. Nah, menyadari bahwasanya segala upaya, segala kekuatan kehebatannya pada Tuhan, maka pentingnya untuk tinggal di dalam firman itu. Bagaimana firman itu akan menuntun pada setiap kita. Firman itu akan menjaga kita dan membuat kita untuk terus menaati firman Tuhan itu. Kita lanjut ke Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini bukan ayat yang mudah bagi setiap kita. Tetapi ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling terkenal di seluruh Alkitab. Karena ini menjadi ayat hafalan bagi banyak orang itu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Baik juga kalau kita menghafalkan ayat ini gitu, ayat 11 itu ya. Jadi ayat yang salah satu ayat yang terkenal di seluruh kitab karena dikatakan firman Tuhan itu
sangat berharga dan akan tersimpan di dalam hati kita, yaitu pikiran kita, untuk penggunaan yang tepat. Firman Tuhan akan selalu tersedia untuk kita. Dan firman Tuhan itu akan memberikan arahan bagi setiap kita dalam kita melakukan tindakan-tindakan kita. Maka firman Tuhan yang dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Ketika kita membaca firman Tuhan, tidak lepas begitu saja. Tapi ketika kita membaca dan merenungkannya, itu tersimpan di dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, problemnya kepada hati kita atau yang lain pikiran kita. Apakah kita menyimpannya firman Tuhan itu dan kita menjadikan hati dan pikiran itu sebagai tempat yang tepat untuk menyimpan firman Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan berdosa itu selalu mengintip kita. Tetapi kalau kita menempatkan pikiran kita ada firman Tuhan, hati kita ada firman Tuhan, maka ini akan menjadi peta jalan yang akan menuntun hidup kita untuk murni dan kudus. Nah, firman yang tersimpan di dalam hati, ya silahkan maju slide-nya itu. Firman Tuhan yang sangat berharga ini disimpan di dalam hati tadi, yang dapat dipikirkan dan dirasakan untuk penggunaan yang tepat. Firman akan selalu siap sedia untuk menentukan tindakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, betapa pentingnya untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan jadikan hati pikiran kita tempat yang tepat untuk menyimpan firman Tuhan itu. Ketika ada keadaan membuat kita, memudahkan kita untuk tergelincir dalam dosa, siapa yang menjaganya? Firman Tuhan itu yang sudah ada di pikiran kita, yang ada di dalam hati kita. Itu yang akan membuat segala pergerakan kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, orang yang lain lagi bernama Dallas Willard. Dia berkata kepada di salah satu tulisannya gitu ya. Saya telah berulang kali melihat transformasi kehidupan batin dan lahiriah yang datang hanya dari menghafal dan merenungkan kitab suci. Bapak Ibu sekalian, di dalam pengamatan Dallas Willard ini bukan bukan orang biasa gitu ya. Dia seorang pendeta di salah satu gereja. Dan dia bukannya seorang pendeta saja, tetapi dia punya program pendidikan Kristen dan dia ada di dalamnya. Dia seorang guru, dia seorang konselor, tetapi dia bisa menyatakan hal ini dan saya katakan perhatikan bahwasanya berulang kali transformasi kehidupan itu dan dia menyaksikannya datang hanya dari menghafal dan merenungkan kitab suci. Ini bukan soal kesaksian biasa saja menurut saya. Tetapi bagaimana kuasa daripada Alkitab atau firman Tuhan itu begitu nyata dari kita menghafal dan merenungkan firman itu. Luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa. Jadi jadikanlah hati kita, pikiran kita sebagai tempat yang tepat untuk menyimpan firman Tuhan itu. Dan segala tindak tanduk kita akan dituntun melalui apa yang ada di kepala kita, di pikiran kita, dan di hati kita. Semua tindakan kita berasal daripada situ. Nah, kalau itu sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, makanya segala tindak kita kandung pada kemurnian dan ketulusan. Saya akan melompat langsung ke bagian ayat terakhir, karena saya tidak jelaskan ayat-ayat berikutnya, karena itu lebih banyak berisi tentang bagaimana kita dengan Tuhan. Tapi saya akan potong bagian terakhir, karena saya tahu juga biasanya ada banyak doa berantai gitu ya. Mazmur 116 ayat 16.
Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-mu tidak akan kulupakan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, setelah tadi firman Tuhan sebagai penjaga, bagaimana kita menjadikan hati dan pikiran kita sebagai tempat yang tepat untuk firman itu tinggal dalam hati kita. Firman Tuhan di bagian yang terakhir kata huruf bet ini, Mazmur katakan, aku akan bergemar, aku akan bergembira, aku akan bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu. Nah, ketetapan-ketetapan itu juga firman Tuhan, itu bahasa yang lain sampaikan. Dengan aku akan bergembira, bersuka cita dengan firman Tuhan. Kenapa Bapak sekalian? Karena apa yang kita minta di dalam perenungan kita dalam firman Tuhan, itulah yang akan kita terima. Dan apa yang kita terima, itulah yang kita senangi. Itulah yang membuat kita bergembira. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menuntun hidup kita menjadi peta jalan yang jelas, bukan hanya untuk 2 jam ke depan, tetapi juga untuk sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, dan sepanjang kita hidup, bahkan sepanjang Tuhan bersama di dalam kita kekalan. Ini peta jalan yang luar biasa. Betapa kita tidak bergembira, bersuka cita. Maka lakukanlah ke bacaan firman Tuhan. Lakukanlah mendengar akan firman Tuhan. Lakukanlah untuk kita bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan. Waktu demi waktu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan agar kita sebagai peta jalan yang menuntun hidup kita pada menuntun pada kemurnian dan juga ketulusan hidup. Sekarang kita bisa membawa Alkitab kita, handphone kita. Saya berharap ada Alkitab. Manapun kita pergi, ada Alkitab kita. Dan mungkin bisa juga kita bawa Alkitab yang buku. Tetapi bawalah Alkitab itu dimanapun kita berada. Dan kemudian bacalah Alkitab kita. Berikutnya lagi pelajari Alkitab kita. Berikutnya lagi renungkanlah Alkitab kita. Dan jangan lupa cintai Alkitab kita. Dan berikutnya bagikan kisah, bagikan daripada pengalaman kita, bagaimana kita membaca, merenungkan firman Tuhan itu kepada siapapun. Dan tahap terakhirnya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya bersuka cita untuk Alkitab, firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh belajar dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh menuntun kami untuk mengarahkan kami, membimbing kami, untuk kami benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan di dalam dosa. Biarlah hidup kami yang kami rindukan, yang kami minta kepada Engkau. Hidup kami dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal ketika kami menyediakan, membuka hati pikiran kami untuk sepenuhnya dikuasai oleh firman Tuhan, oleh Engkau. Dan biarlah kami belajar melalui firman Tuhan yang kami baca, renungkan tiap-tiap hari, hidup kami dituntun oleh Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa mencintai firman, untuk kami belajar sungguh-sungguh dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Bu Jevina. Terima kasih pendeta sudah menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa
rangkaian Paskah hmm, diawali oleh Ibu Hana yang akan memimpin kami semua dalam berdoa. Dipersilakan kepada Ibu Hana dan akan dilanjutkan oleh Ibu Indriati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur jika pagi ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kegiatan Prapaskah yang telah berjalan. Untuk donor darah yang telah terlaksana sebagai wujud kasih kepada yang membutuhkan. Untuk pembagian takjil yang dilakukan oleh Komisi Anak dan Komisi Youth, supaya mereka boleh belajar untuk berbagi, bertoleransi kepada sesama. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pembagian sembako yang berjalan dengan baik untuk Satpam dan petugas kebersihan di lingkungan GKMI Pengharapan. Kami bersyukur untuk pembagian nasi kotak yang dapat diberikan untuk pemulung maupun warga Rusunawa PIK 1 Pulau Gebang di Penggilingan. Biarlah itu menjadi wujud kasih kepada mereka yang membutuhkan, supaya kami pun boleh dikenal karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur untuk semua jemaat mau mengikuti dedikasi 40 hari menjelang Paskah dan tetap mengikuti sampai selesai. Kiranya apa yang telah kita lakukan dapat menjadi berkat dan cerminan kasih kepada sesama. Sehingga jemaat GKMI Pengharapan Tuhan boleh dan akan terus semakin membaik. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap jemaat GKMI Pengharapan. Kami mau berdoa ya Tuhan, semuanya ini kami satukan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk rangkaian ibadah besok ya Tuhan. Kami mulai dengan Kamis Putih ya Bapa. Biarlah apa yang telah kami persiapan untuk Kamis Putih, pencucian kaki, peralatan-peralatan yang kami sediakan ya Tuhan, semuanya untuk melengkapi acara besok ya Bapa. Berkati ya Tuhan, biarlah kami merendahkan diri kami ya Tuhan dengan simbol pencucian kaki, sehingga Kamis Putih besok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga untuk Jumat Agung ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah acara Jumat Agung semua yang kami lakukan ya Tuhan, dengan kematian-Mu ya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami, mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan mengoreksi diri kami, apa yang telah Yesus korbankan bagi kami ya Tuhan, sehingga Ia mati di kayu salib untuk diri kami yang berdosa ini ya Tuhan. Biarlah rangkaian acara Jumat Agung dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga dengan Paskah ya Tuhan di hari Minggu. Kami juga mempersiapkan semua acara ya Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan, semua ya Tuhan, untuk seluruh umat-Mu di dunia maupun khususnya untuk GKMI Pengharapan ya Bapa. Kami mempersiapkan diri kami bersuka cita bahwa Yesus telah bangkit untuk kami ya Bapa. Sehingga Dia telah menang untuk maut ya Bapa, sehingga kami bersuka cita dan bergembira ya Bapa. Kami berdoa juga untuk ulang tahun GKMI Pengharapan. Kami bersyukur ya Tuhan dengan ulang tahun yang berumur 37 ya Tuhan. GKMI Pengharapan menjadi berdampak untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biarlah semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Biarlah seluruh acara rangkaian acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apapun yang kami persiapkan dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti, semuanya berjalan dengan baik. Begitu juga dengan cuaca, pengisi acara, panitia, serta pembicara ya Tuhan,
semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Hana dan Ibu Indriati. Sebelum kita melanjutkan doa berantai kita yang akan dipimpin oleh Diaken Lidiatin dan Ibu Rita, kita akan angkat pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Silakan kepada Ibu Iya, Lidiatin. terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah menjaga kami dari semalam hingga pagi hari ini. Dan kami dapat berkumpul dalam persekutuan doa pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian acara ibadah perayaan Paskah, kiranya Tuhan mau mencampur tangan untuk mempersiapkan kami dalam beribadah. Kami berdoa untuk ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan ibadah Paskah beserta perayaan HUT ke GKMI Pengharapan yang ke-37. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang akan menjalankan rangkaian ibadah ini supaya siap dan bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, dan acara-acara tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan internet yang kami pergunakan, media yang kami gunakan berjalan dengan lancar. Kiranya kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan yang terlibat, tugas-tugas yang terlibat dapat melayani dengan baik, dan jemaat-jemaat yang mengikutinya dapat dapat beribadah dengan seksama dan dapat mengikutinya. Semuanya ini kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Pendeta Edi, Evangelis
Pendeta Muda Nicholas, Evangelis Yonatan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Biarlah Tuhan Kau persiapkan hamba-Mu ini untuk menyampaikannya supaya jemaat yang menerima kebenaran firman-Nya dapat menerapkan hidupannya dan firman-Nya ini dapat kami terapkan di hidupan kami. Kami berdoa juga untuk acara pemusik, liturgo, singer, dan pendoa syafaat, dan paduan suara pengharapan, anak-anak youth yang akan menyampaikan tarian, anak komisi anak yang akan menyampaikan performanya. Biarlah Tuhan Kau persiapkan. Kami berdoa juga untuk cuaca juga Tuhan, supaya cuaca mendukung, supaya tidak ada hujan, tidak ada apapun yang kami alami, supaya Tuhan memberikan cuaca yang baik. Kiranya Tuhan campur tangan untuk Aser juga, untuk penerima tamu, dan komisi lainnya seperti komisi untuk perjamuan kudus, supaya kami dapat menerimanya dengan baik dan kami dapat siap untuk menerimanya. Kami ingat Tuhan akan perjalanan dalam sengsara di dalam menjalaninya. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan telah rela mati untuk kita semua dan menebus dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan mengampuni kami semuanya dan dapat siap untuk menerima akan perjamuan kudus ini Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar seru doa kami yang kurang sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Kiranya setiap kami boleh terus menyadari dan kami terus merasakan akan karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, akan kasih Tuhan yang tak ternilai, kasih Tuhan yang tak terukur, yang kami kagumi ya Tuhan, Engkau yang sudah mati menebus dosa-dosa kami. Dan ketika kami menyadari dan merasakan akan hal itu, kiranya seluruh jemaat-Mu mempunyai kerinduan yang dalam untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan, khususnya untuk rangkaian ibadah Paskah ini ya Tuhan. Kami semua jemaat GKMI Pengharapan rindu untuk hadir, rindu untuk mempersiapkan diri kami dengan baik menghadap hadirat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kiranya setiap jemaat GKMI Pengharapan boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga rindu ya Tuhan, kami boleh menikmati akan ibadah ini dan kami boleh menikmati akan firman Tuhan yang disampaikan, menikmati puji-pujian yang kami naikkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Setelah pulang dari ibadah, kami semua diberkati, kami semua semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kami berakar kuat di dalam Kristus dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk cuaca. Kami percaya Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini, termasuk cuaca ya Tuhan. Tuhan yang memberikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah, sehingga ketika kami beribadah, kami datang beribadah, tidak ada halangan cuaca ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik buat kami dan imun tubuh yang kuat, sehingga kami juga boleh datang beribadah dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa kiranya Tuhan yang juga melindungi setiap kami
dan juga Tuhan melindungi untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan sehingga tidak ada hal-hal yang menghalangi, yang menggagalkan untuk kami datang beribadah dan ibadah boleh berlangsung di dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menaikkan doa kami kepada Engkau sumber jawaban doa kami. Dan dari semua doa-doa yang kami naikkan, kiranya hanya kehendak Tuhan yang terjadi yang terbaik di dalam seluruh doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Liatin dan Ibu Rita yang sudah melanjutkan doa berantai. Sebentar lagi kita akan mengakhiri doa pagi kami dan kita akan tutup dengan doa bersama sesuai dengan pokok doa yang sudah di-share di grup. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan pokok doanya, belum ada namanya, bisa mengambil nama di pokok doa yang sudah diberikan. Untuk menutup dan sebelum kita menutup dengan doa, dan nanti doa tutup akan dipimpin oleh Pendeta Edi, mari kita angkat pujian Aku Percaya. Pagi hari ini, hambamu berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan, dan apa yang kami lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Jauhkan kami daripada mara bahaya dan kecelakaan, jauhkan kami daripada orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kami, dan juga luputkan kami daripada kuasa-kuasa kegelapan yang selalu ingin menerkam kami. Biarlah kuasa daripada Tuhan Yesus yang senantiasa kami boleh tinggal di dalamnya dan kami terlindung di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih